Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Bagaimanapun, Xiuyan memang pria yang cerdas sehingga dia menemukan jawabannya dalam sekejap. Sehingga matanya berangsur-angsur menjadi seterang bulan dan dia menantikan pemeriksaan hati pertamanya. Saat ini, tanda jiwa itu tiba-tiba menyala seperti nebula yang terbakar dan berubah menjadi sosok manusia yang kabur. Meskipun sosok itu seperti bayangan yang samar dan dapat menghilang sewaktu-waktu, namun fluktuasi yang terjadi secara terus-menerus pada setiap gerakannya tetap saja membuat Xiuyan ketakutan. Karena jiwa Dodi bintang 7 memang kuat. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jiwanya yang tersisa masih begitu kuat. Kemudian jiwa Xiuyan sekali lagi menundukkan kepala kepada sosok yang samar itu. Sebagai tanda kagum untuk menunjukkan rasa hormatnya, dan sosok itu tertawa terbahak-bahak. Sehingga menciptakan riak-riak di lautan kesadaran Xiuyan. Meskipun saya adalah Dodi bintang 7, tapi saya tidak dapat berdiri tegak di hadapan klan obat saya, yang penuh dengan orang-orang kuat. Dodi bintang 7 bahkan tidak dapat muncul di atas panggung. Xiuyan sedikit tercengang. Meskipun ada era sebelum malapetaka kuno ketika Dodi tingkat tinggi yang berjalan di jalanan, dan bintang 5 lebih buruk daripada anjing. Fakta bahwa bintang 7 tidak dapat naik ke panggung berarti klan obat terlalu kuat saat itu. Di bawah rasa kaget yang kuat, postur membungkuk patung jiwa Xiuyan tetap di sana sejenak, tampak sangat hormat. Sosok itu mengangguk sedikit, tampak sangat puas dan berkata perlahan. Klan obat penuh dengan orang-orang berbakat saat itu, jadi semua murid yang saya sukai jatuh ke tangan orang lain. Meskipun mereka rela memuja saya sebagai tuannya, tapi saya tidak memandangnya dengan baik. Akibatnya saya tidak pernah mempunyai murid sampai saya meninggal. Dan ini adalah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Setelah kata-kata itu diucapkan, sosok itu tampak seperti sedang mengenang dan terdiam cukup lama. Xiuyan berkeringat deras, merasa sangat geli dan tak berdaya. Ia berpikir dalam hati, jika tidak dapat menemukan murid yang memuaskan di klan obat, mengapa tidak mencarinya di luar? Mengapa Anda mendesah di sini dan bahkan mengarang semacam ujian etiket? Sehingga Anda membuat saya sangat takut. Namun Xiuyan hanya berani mengeluh tentang hal ini dalam hatinya. Bagaimana mungkin ia berani mengatakannya dengan lantang? Jadi di lautan kesadaran jiwa, sosok jiwa Xiuyan menatap sosok itu. Dan sosok itu menatap ke kejauhan. Dan gambar itu tampak membeku dan tidak lagi berubah. Seolah-olah tetua klan obat ini sedang berpikir perlahan dan tampaknya lambat dalam melakukan segalanya. Sudah hampir setengah jam berlalu sejak dia berdiri di sana dan dia masih belum memberi tanggapan. Kapan dia akan menanyakan tentang hati nuraninya? Pada saat ini, jiwa Xiuyan sesuai dengan setiap gerakan tubuh dan Xiuyan mulai merasakan sakit di kaki dan punggungnya, bahkan lehernya juga hampir kram, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Tidak diketahui apakah keluhan Xiuyan yang menyebabkan reaksi sosok itu, atau apakah sosok itu merasa bahwa ketulusan Xiuyan sudah cukup. Sosok itu menghela nafas dan akhirnya menarik kembali tatapannya yang jauh dan menatap Xiuyan dengan ekspresi kekaguman yang lebih kuat. Silakan tanyakan tetua, apa yang ingin Anda tanyakan? Xiuyan memperkirakan bahwa jika dia terus menahannya, dia akan cenderung mengamuk. Melihat sosok itu memandangnya, dia cepat-cepat berkata sambil menggetarkan gigi. Namun sosok itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aula tanya jawab hati adalah tempat untuk menuntaskan keraguan bagi orang lain. Namun bagi saya, itu hanyalah tempat untuk menuntaskan penyesalan.
Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa satu-satunya penyesalan saya adalah menerima seorang murid. Oleh karena itu, sebelum berangkat saya masuk ke dalam istana ini dan meninggalkan kesadaran jiwa saya. Tapi bukan untuk bertanya kepada hati nurani saya atau memecahkan keraguan-raguan, melainkan hanya untuk mencari orang yang sudah ditakdirkan, yang akan hormat pada saya dan mewariskan sedikit sisa kekuatan jiwa saya kepadanya, sehingga saya tidak akan menyesal. Setelah mengatakan ini, sosok itu menatap Xiaoyan dalam-dalam dan sosok itu mulai memudar dan mulai menyatu dengan lautan kesadaran Xiaoyan seperti riak. Xiaoyan sangat beruntung telah menerima hadiah jiwa dari Dodi Bintang 7. Sangat disayangkan bahwa setelah Dodi Bintang 7 terluka parah, jiwanya akan hancur. Jadi tidak banyak kekuatan jiwa yang tersisa. Ditambah dengan berlalunya waktu yang tak terujung, itu menjadi semakin langka. Kalau tidak, mungkin kekuatan jiwa Xiaoyan di puncak alam kaisar. Meski demikian, Xiaoyan juga mendapat manfaat besar. Kekuatan jiwa melonjak keluar dari sosok itu, mengalir liar seperti awan yang tertiup angin, menumpuk lapis demi lapis dan kemudian bergabung ke dalam lautan kesadaran Xiaoyan seperti 100 sungai yang kembali ke laut. Xiaoyan hanya merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat ringan dan lincah. Dan setiap pori-pori terbuka dengan nyaman. Kekuatan jiwa di puncak alam kaisar menjadi lebih halus. Sepertinya dia telah masuki wilayah ini selama ratusan tahun. Setelah sekian lama, sosok di lautan kesadaran itu menghilang sepenuhnya. Xiaoyan menatap langit kosong di atas lautan kesadarannya dan tiba-tiba merindukan suara lambat. Namun, masa lalu telah berlalu dan segalanya tak ada lagi. Xiaoyan merasakan sakit di hatinya dan dia berlutut di tanah dengan air mata yang mengalir. Dia bersujud 3 kali ke arah di mana tanda jiwa baru saja menghilang. Saat dia berdiri lagi, Xiaoyan merasakan beban di hatinya jauh lebih ringan. Menjawab pertanyaan mereka, menyelesaikan kebingungan mereka, atau bahkan menyelesaikan penyesalan mereka juga merupakan bentuk penghormatan kepada para leluhur. Xiaoyan berpikir begitu dan menghela nafas. Tatapannya jatuh pada tanda jiwa lain yang sedikit lebih terang di kejauhan. Sekarang Xiaoyan memiliki tebakan samar bahwa kecerahan tanda-tanda jiwa ini mungkin terkait dengan kekuatan Dodi. Leluhur yang tidak diketahui itu pernah terluka parah sebelumnya, jadi tanda jiwanya agak redup. Seperti bintang jatuh, tetapi yang ini bersinar terang dan akan sulit untuk menghadapinya. Namun kekuatan jiwa Xiaoyan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi saat ini, jadi dia secara alami tidak takut. Xiaoyan sedikit membuka perisai api surgawi untuk mengisolasi tanda jiwa apapun yang mungkin melayang. Dan kekuatan jiwanya tiba-tiba menyelimuti tanda jiwa yang bersinar itu. Jika tanda jiwa tadi merupakan angin sepoi-sepoi, maka tanda jiwa ini bagaikan pusaran angin yang dahsyat. Berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada yang pertama. Begitu dibawa oleh kekuatan jiwa Xiaoyan dan melangkah ke lautan kesadaran Xiaoyan, kekuatan jiwa yang kuat itu menyapu dan berubah menjadi 9 karakter besar yang hampir padat di atas lautan kesadaran. Karakter-karakter besar itu berwarna abu-abu keperakan, berkilau dengan kilau metalik yang dingin. Masing-masing tampaknya beratnya puluhan juta pon yang melayang di udara. Kenaikan atau penurunan yang acak dapat menyebabkan gelombang besar di lautan kesadaran Xiaoyan. Saat 9 karakter besar itu terus naik dan turun, menekannya, gelombang di lautan kesadaran jiwanya menjadi semakin bergolak. Xiaoyan menahan rasa sakit yang luar biasa seolah-olah otaknya ditusuk benda tajam. Menatap tajam ke 9 karakter besar di lautan kesadarannya, dia benar-benar merasakan kekuatan mempertanyakan hatinya. Jejak jiwa di balai penyelidikan telah diganggu oleh kebingungan. Selama bertahun-tahun dan sebagian besarnya telah menjadi sangat ganas. Selama Anda mengaktifkannya, satu jawaban yang ceroboh akan mengakibatkan serangan dahsyat dari kekuatan jiwa yang tersisa. Setelah tanda jiwa ini telah diaktifkan,
Bagaimanapun tanda jiwa yang aktif benar-benar berbeda dari tanda jiwa yang tidak aktif. Jika tanda jiwa tersebut belum teraktivasi dan sama sekali tidak bersifat ganas, ia hanya akan berdiam diri di lautan kesadaran dan tidak akan bersifat agresif. Sebagaimana tanda jiwa sebelumnya, Anda hanya perlu bersikap sopan padanya dan ia akan pergi secara otomatis setelah beberapa saat. Tentu saja itu merupakan pengecualian seperti tanda jiwa leluhur sebelumnya, yang hanya mau menerima murid yang menghormatinya. Namun lain halnya dengan tanda jiwa yang aktif. Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan memuaskannya atau mengusirnya dengan kekuatan jiwanya sendiri. Jadi, meskipun pertanyaan dari tanda jiwa ini hanya terdiri dari beberapa kata, dan meskipun Xiaoyan merasa seolah-olah ada ratusan jarum yang menusuk otaknya, dia tetap sangat berhati-hati dan tidak berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tanda jiwa ini dengan mudah. Meskipun pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana, atau setidaknya tampak sangat sederhana. Hanya 9 kata besar dan setiap kata bagaikan gunung yang menjulang tinggi, menekan Xiaoyan begitu keras hingga dia tidak bisa bernafas. Semakin sederhana pertanyaannya, semakin rumit jawabannya. Terlebih lagi ketika harus menanyakan hati nurani Anda, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa hanya ada satu jawaban? Karena tidak ada jawaban yang unik. Jawaban apa yang dapat memuaskan pihak lain? Di bawah pengaruh jiwa yang terus-menerus, pikiran Xiaoyan mulai menjadi sedikit linglung. Tetapi dia berusaha keras untuk mendapatkan kembali kejernihannya dan mencari jawaban yang akan memuaskan pihak lain. Namun, tidak lama kemudian, pikirannya menjadi linglung lagi. Xiaoyan terus-menerus dalam keadaan kesurupan. Tetapi dia harus sengaja tetap terjaga. Namun sangat sulit baginya untuk bertahan. Lambat laun wajahnya menjadi semakin pucat. Mungkin karena mereka telah menunggu terlalu lama, atau mungkin karena mereka meragukan bahwa Xiaoyan tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Sosok jiwa ini menjadi sangat marah, dan hampir seketika karakter besar mulai tenggelam. Dan lautan kesadaran Xiaoyan sudah seperti badai dan tersapu ombak besar yang menyebabkan sakit kepala yang 10 kali lebih parah dari sebelumnya segera menyelimuti Xiaoyan. Segera Xiaoyan menyemburkan darah dari mulutnya dan untuk sesaat dia bahkan tidak dapat membuka mulutnya untuk berteriak. Waktu terus berjalan, tidak peduli benar atau salah, Xiaoyan harus berjuang. Meskipun Xiaoyan meringkuk di tanah dan mengerang kesakitan, hatinya sangat teguh. Dia berjuang untuk berdiri dan sosok jiwanya berdiri menghadapi angin. Dia menunjuk dengan satu tangan ke arah jiwa berwarna abu-abu keperakan yang agresif dan berkata, mempertanyakan hati seseorang berarti menyelidiki jiwanya sendiri. Apapun yang saya pikirkan, saya akan menyelesaikan keraguan saya. Mengapa Anda perlu bertanya pada hati nurani saya? Tentu saja karena ada keraguan di hati saya yang harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, saya akan kebingungan untuk sementara waktu, bahkan seumur hidup. Sebenarnya pertanyaan kepada hati nurani itu hanya untuk mencari ketenangan batin. Xiaoyan tampak benar ketika menjawab, tetapi sebenarnya dia sangat bingung. Dia tidak tahu apakah jawabannya dapat memuaskan jiwa Dodi ini. Pada saat ini, jiwa Dodi itu tiba-tiba bersinar terang dengan cahaya perak, seolah-olah dirangsang oleh kata-kata Xiaoyan. Itu terus bergetar dan tampak sangat bersemangat. Kemudian cahaya perak menyebar di lautan kesadaran, dan dalam sekejap mata warna abu-abu keperakan menutupi seluruh permukaan lautan kesadaran dengan tebal. Membuat lautan kesadaran jiwa Xiaoyan seperti lautan merkuri. Tiba-tiba, cahaya perak membiaskan cahaya warna-warni di air. Indah seperti mimpi, tetapi mulut Xiaoyan terus-menerus berkedut dan dia ingin mengutuk dalam hatinya. Ternyata di balik keindahan itu ada hawa dingin yang menggigit yang tidak dapat dibayangkan oleh orang luar. Begitu dinginnya sehingga dapat membekukan jantung dan paru-paru, dan bahkan semangat juang yang menyebar ke seluruh tubuh menunjukkan tanda-tanda dibekukan oleh hawa dingin. Sialan,
apakah cahaya perak sialan ini bisa lebih dingin lagi? Bibir Xiaoyan berubah dari merah menjadi putih. Lalu dari putih menjadi ungu karena kedinginan. Dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru mengaktifkan api surgawi yang menyala-nyala, membasahi tubuhnya beberapa kali. Dan baru saat itulah dia mampu menghilangkan rasa dingin dari tubuhnya. Namun jiwa Dodi itu masih gemetar, seolah mereka belum tenang setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Kemudian, di mata Xiaoyan yang terkejut, mereka bangkit dari laut dan terbang tinggi ke langit. Setelah cahaya perak yang menutupi seluruh permukaan lautan kesadaran juga bangkit, dia berputar cepat di sekitar jiwa itu. Tak lama kemudian, pusaran angin setinggi ratusan kaki terbentuk di langit. Lalu, bagaimana saya bisa membuat diri saya merasa nyaman? Pusaran angin itu membelah angkasa, dan kata-kata besar itu muncul dan menghilang di dalamnya. Seperti perasaan akhirnya mendapatkan harapan setelah menunggu selama 1000 tahun yang melonjak hingga ekstrim. Bagaimanapun tanda jiwa ini ditinggalkan oleh Dodi bintang 7 tingkat menengah. Dan 9 karakter besar itu didapatkan oleh kekuatan jiwanya karena kegembiraannya segera menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Dan sekali lagi menjerumuskan Xiaoyan ke dalam rasa sakit yang tak berujung. Di lautan jiwa Xiaoyan, pusaran angin itu mengintensifkan dan mengaduk di langit. Hawa dingin semakin kuat dan aliran udara dingin itu tampaknya membekukan seluruh dunia. Xiaoyan segera menemukan bahwa kemampuan berpikirnya melambat dengan cepat dan tampaknya dia akan dibekukan selamanya oleh hawa dingin itu. Anda tidak ingin saya menjawab pertanyaan itu, tapi Anda ingin saya mati kedinginan. Sambil mengumpat dengan liar, Xiaoyan dengan putus asa menarik kekuatan jiwa yang bisa dimobilisasinya. Dan dengan gemetar mengeluarkan pemahamannya tentang masalah itu dari sela-sela giginya. Awan tidak memiliki penampilan dan pertemuan serta pemisahan tidak kekal, jadi Anda tidak perlu bertanya ini. Tanyakan saja pada hati Anda sendiri. Saya tidak meminta semuanya berjalan sesuai keinginan saya, tetapi saya meminta hati nurani yang bersih. Hebat sekali ucapan Anda. Saya tidak meminta semuanya berjalan sesuai keinginan saya, tetapi saya meminta hati nurani yang bersih. Beginilah seharusnya pria sejati bersikap. Inilah yang seharusnya dia lakukan. Pada saat ini, tanda jiwa besar di udara menjadi hiruk-pikuk dan tiba-tiba sambaran guntur meledak entah dari mana. Dengan cepat mengaduk percikan air besar di permukaan lautan kesadaran. Xiaoyan memperhatikan dengan cemas, terus-menerus berdoa agar tanda jiwa besar itu tidak menjadi gila lagi. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan celaka. Untungnya, tanda jiwa besar itu hanya menjadi gila sebentar saja sebelum tiba-tiba berkumpul, dan angin puyuh itu berhenti tiba-tiba, seolah mengakhiri penyesalan terbesar dalam hidup ini. Mereka runtuh di udara dan pecah menjadi titik-titik berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, yang jatuh satu demi satu. Begitu mereka bertemu dengan permukaan air, mereka melebur ke dalamnya. Saat setiap titik kristal kecil menyatu ke dalam air, Xiaoyan merasakan dinginnya berkurang sedikit dan kekuatan jiwanya menjadi sedikit lebih halus. Sambil menggosok-gosok kedua tangannya, ekspresi Xiaoyan bertambah gembira. Mengetahui bahwa dia telah melewati rintangan fatal ini, dia segera duduk bersila dan berkonsentrasi menyesap kekuatan jiwa dari tanda jiwa ini. Di ruang gelap ini, Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Meskipun dia telah mengalami banyak bahaya, dia senang dengan penguatan bertahap lautan jiwa kesadarannya. Sekarang kekuatan jiwanya bahkan lebih murni, dan jika dia terus seperti ini, sehingga lautan kesadarannya tidak akan jauh dari penuh. Di luar balai tanya hati, semua orang bermeditasi dalam keheningan. Namun sesekali mereka akan mengarahkan pandangan ke pintu balai. Berbagai emosi yang kompleks berkelebat di mata mereka. Dan seperti daun maple yang tertiup angin musim gugur, mereka jatuh dan melayang lagi. Waktu berlalu dengan cepat, mereka sudah berada di sana selama lebih dari sebulan. Bukankah seharusnya terjadi sesuatu pada Tuan Muda Xio?
Setelah Nan Erming tenang sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tubuh halus Jenny bergoyang tertiup angin, menciptakan pemandangan yang memikat. Dia melihat ke aula penyelidikan yang besar yang seperti binatang buas raksasa yang menelan segalanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan kekhawatiran yang mendalam terkunci di antara alisnya. Sejak Suen memasuki aula penyelidikan, kontrak darah antara Jenny dan Suen tampaknya telah diputus oleh kekuatan misterius. Sampai sekarang, dia tidak dapat merasakan apakah Xiaoyan masih hidup atau sudah mati. Jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Sungguh menakjubkan. Kami biasanya masuk ke sana dan hanya bisa tinggal di sana paling lama sebulan. Tapi saya tidak menyangka Suen bisa tinggal di aula penyelidikan selama lebih dari sebulan saat pertama kali masuk. Yomeng dan Yohui yang teralihkan oleh setiap gerakan dan senyum Jenny sangat cemburu pada Xiaoyan. Mereka mengepalkan dan melepaskan tangan mereka, namun akhirnya mendesah. Tetua ketiga berpura-pura anggun tetapi hatinya sudah kacau. Akan baik-baik saja jika Xiaoyan berhasil mengalahkan Zhou Lingxing dalam kompetisi alkimia. Tetapi sungguh tidak mudah bagi Xiaoyan untuk bertahan di aula hati yang penuh pertanyaan, yang berfokus pada pengujian karakter dan kemampuan beradaptasi seseorang. Dalam waktu yang lama, meskipun dia belum pernah ke sana sebelumnya. Tetua ketiga mulai khawatir tentang inti sihir yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman, dan semakin khawatir dia jadinya. Tepat saat tetua ketiga mengumpat dalam hatinya, bagaimana mungkin ada orang bejat seperti Suen di dunia ini. Dia menyesali karena telah bertaruh terlalu tinggi. Pada saat yang sama, mata pemimpin klan obat kebetulan melirik Jenny yang khawatir, dan dengan senyum tipis di bibirnya, dia menunjuk ke aula pencari hati dan berkata, Xiaoyan dan Zhou Lingxing tidak dalam bahaya untuk sementara waktu di sana, jadi Anda bisa tenang. Namun Jenny tidak mengerti mengapa pemimpin klan obat begitu percaya diri. Tetapi dia tetap merasa lega saat mendengarnya. Dia terus tersenyum sempurna, mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana pemimpin klan obat tahu? Nan Erming dan Zijing khawatir tentang keselamatan Xiaoyan dan menatapnya dengan bingung. Bertanya-tanya apakah mungkin pemimpin klan obat memiliki kekuatan yang begitu besar, sehingga dia dapat menentukan hidup dan mati hanya dengan menghitung dengan jarinya. Sekarang, pemimpin klan obat tampak sangat tenang, mengarahkan tongkat kayu di tangannya dan berkata, apakah Anda melihat tanda-tanda khusus di dinding luar aula penyelidikan hati? Memang ada sederet rune di dinding luar aula penyelidikan hati, tetapi ketiga orang itu sebelumnya mengira itu sama seperti yang ada di gedung-gedung klan obat lainnya. Hanya beberapa pola dekorasi. Sekarang setelah mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin klan obat, mereka melihat lebih dekat dan menemukan bahwa setiap lapisan pola ukiran yang menghadap ke publik memiliki 3 rune yang berbeda. Rune di sisi paling kiri dari lapisan kedua memiliki 2 titik yang agak terang, seperti cahaya matahari yang dibiaskan pada kristal pasir dan berkedip-kedip. Jika Anda tidak melihat dengan seksama, sangat sulit untuk menyadarinya. Permisi, pemimpin klan obat, apa arti 3 rune berbeda di setiap lapisan? Meskipun Jenny berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat rune semacam ini sebelumnya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Aula penyelidikan hati adalah tempat penting untuk melatih para jenius yang telah dihargai oleh para leluhur klan obat. Resiko yang terlibat sangat tinggi. Ketiga rune ini mewakili situasi di dalam. Pemimpin klan obat menunjuk rune di paling kiri dengan tongkat kayunya. Yang di paling kiri mewakili jumlah orang yang mewakili setiap level. Anda lihat, ada 2 titik terang di lantai 2 yang membuktikan bahwa ada 2 orang di lantai 2 dan mereka adalah Xuan dan Zhou Lingxing. Rune di tengah berarti kematian jiwa. Jika ada titik terang di dalamnya, itu berarti seseorang di dalam telah meninggal. Namun situasi seperti ini masih relatif jarang terjadi, kecuali jika seseorang menantang beberapa jiwa sekaligus di luar kemampuannya,
atau pertahanan jiwanya sendiri terlalu buruk untuk menahan dampak tanda jiwa. Meskipun Jo Lingxing sangat akrab dengan ini, tapi saya juga telah memberikan instruksi pada Xiaoyan. Jadi seharusnya baik-baik saja. Sedangkan yang di paling kanan itu berarti terjebak. Bila ada titik cahaya yang menyala berarti ada yang terluka karena goncangan jiwa. Untuk kasus ringan bisa disembuhkan dengan ramuan. Untuk kasus yang parah, baik jiwanya mau rusak atau orangnya tersebut menjadi idiot atau jiwanya hilang dalam masalah jejak jiwa, hidup linglung sepanjang hidupnya. Kecuali jika suatu hari dia mendapat pencerahan, dia tidak ada bedanya dengan orang bodoh. Jadi ini juga merupakan bagian tersulit dari balai penyelidikan. Sekarang tidak ada lampu di tengah dan di kanan. Jadi saya dapat memastikan semuanya baik-baik saja. Berapa lama Tuan Muda Xiao bisa bertahan? Jiying menjadi semakin gugup saat mendengarkan. Jadi dia bertanya dengan cepat. Anda bertanya pada saya? Lalu kepada siapa saya harus bertanya? Seberapa lama seseorang dapat bertahan bergantung pada kekuatan dan takdirnya. Kalau tidak, bagaimana seorang bisa memperoleh kesempatan sebesar itu? Pemimpin klan Yo berbicara dengan ringan. Tatapan matanya masih tenang, seolah-olah dia sangat yakin akan keselamatan Xuan dan Yo Lingxing. Ziying benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Pernyataan pemimpin klan obat tentang menerima nasib seseorang sama dengan saja tidak mengatakan apa-apa. Ziying hanya bisa berdiri di samping Jenny dengan kecewa, dan bersama dengan Jenny mereka diam-diam menatap aula pencarian hati yang tampak sangat gelap di persimpangan malam dan pagi. Mereka merasa sedikit dingin dan bertanya-tanya apakah matahari terbit akan membawa harapan yang hangat. Tapi tidak peduli bagaimana matahari terbit dan terbenam di luar aula penyelidikan, akan selalu gelap. Bagi Xiaoyan, harapan dalam kegelapan adalah jejak jiwa yang samar-samar terlihat di bawah cahaya api surgawi, dan kehangatan adalah kekuatan jiwa yang diserap setelah menyelesaikan pertanyaannya. Selama waktu ketika semua orang menonton di luar aula penyelidikan hati, Xiaoyan mengaktifkan beberapa tanda jiwa lagi. Dia menjawab beberapa pertanyaan dengan mudah. Beberapa dijawab hanya setelah diskusi yang konyol, dan beberapa dijawab hanya setelah upaya yang sangat berbahaya. Dalam kehidupan, tidak semuanya bisa berjalan mulus. Untungnya Xiaoyan masih hidup dan berdiri di aula. Hidup adalah kebahagiaan dan kemenangan. Meskipun tubuhnya makin lelah dan pakaiannya makin berat, itu akibat darah yang mengalir dari mulut dan hidungnya terus-menerus membasahi dan dikeringkan oleh api surgawi. Tetapi merasakan kekuatan jiwa di lautan kesadarannya berangsur-angsur penuh. Xiaoyan tersenyum puas dan merasa bahwa itu semua sepadan. Setelah mengambil nafas dan beristirahat sejenak, Xiaoyan menyeret tubuhnya yang lelah dan sekali lagi memulai perjalanan mencari tanda jiwa. Terlihat dalam pertempuran diam-diam, filosofi hidup dengan tanda jiwa tampaknya menyesap. Tetapi sebenarnya lebih berbahaya daripada suara. Kalau tidak hati-hati, jiwanya bisa terperangkap selamanya dan terjerumus ke dalam neraka yang tak berujung. Oleh karena itu, Xiaoyan harus 2 kali lebih berhati-hati dan harus 100 kali lebih waspada. Kelelahan mental semacam ini jauh lebih menyiksa daripada kelelahan fisik. Pada bulan berikutnya atau lebih, Xiaoyan sendiri tidak tahu berapa banyak pertanyaan tanda jiwa yang telah dijawabnya. Setiap kali kekuatan jiwa yang ditekannya hingga batas terakhir atau bahkan ditarik secara berlebihan. Perasaan bahwa lautan kesadarannya telah terbuang sia-sia sungguh tidak mengenakkan. Begitu tidak menyenangkan sampai-sampai Xiaoyan muntah-muntah berkali-kali dan hampir pingsan karena muntah. Namun Xiaoyan hanya beristirahat sejenak. Dan setelah kekuatan jiwanya pulih, kekuatan itu terkuras lagi dan lagi. Berkali-kali Xiaoyan dipaksa untuk memanfaatkan potensi lautan kesadarannya, mengandalkan tekadnya yang kuat untuk melawan. Dia bekerja tanpa lelah, dan kekuatan jiwanya terus-menerus ditempa dan menjadi semakin halus.
Ketika langkah kaki Xiaoyan akhirnya berhenti, ketika lututnya memar tidak mampu lagi menopang tubuhnya yang kelelahan dan terbanting ke tanah. Sekarang hanya beberapa helai pakaiannya yang keukuran telapak tangan, disambung dengan beberapa benang sutra tergantung di tubuhnya. Meski aula itu kosong dan gelap, Xiaoyan masih belum terbiasa dengan sensasi berlari telanjang dan selalu tidak nyaman bergerak. Itu akan mengganggu ketika ia mengayunkan badannya. Xiaoyan tersenyum pahit dan semangat juangnya muncul dari tubuhnya, membersihkan debu dan noda di tubuhnya. Lalu dia mengeluarkan seperangkat pakaian baru dari cincin penyimpanannya dan mengenakannya, sehingga perasaan segarnya terasa sangat menyenangkan. Xiaoyan menghela nafas lega dan bersarafnya yang tegang perlahan-lahan mengendur. Kemudian dia ingat bahwa waktu telah berlalu begitu lama dan dia masih belum bertemu Yu Lingxing yang membuat dia merasa sangat bingung. Sambil menyibitkan matanya sedikit, dia teringat pada ilusi yang disebutkan oleh tetua klan obat dan juga teringat pada jejak jiwa di aula yang sering muncul di depannya untuk sementara waktu. Lalu tiba-tiba menghilang, tetapi akan tiba-tiba muncul kembali setelah beberapa saat. Jadi Xiaoyan punya tebakan berani tentang aula penyelidikan hati. Sepertinya setiap orang yang masuki aula penyelidikan hati akan punya ruangnya sendiri. Dan hanya ini yang dapat menjelaskan secara masuk akal mengapa Yu Lingxing tampak menghilang setelah masuk. Akan tetapi meskipun terisolasi, jejak jiwa di aula tersebut dapat berpindah-pindah di antara berbagai ruang yang independen. Sebenarnya tebakan Xiaoyan sepenuhnya benar. Dan Xiaoyan hanya terkejut dengan keajaiban balai penyelidikan hati. Namun keterkejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum Xiaoyan menyingkirkannya dari benaknya. Bagi Xiaoyan, memasuki balai penyelidikan hati adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dan menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar. Dan Yu Lingxing hanyalah batu loncatan untuk kemajuan Xiaoyan dan tidak cukup untuk membuat Xiaoyan terlalu khawatir. Setelah menyerap sisa kekuatan jiwa dari beberapa tanda jiwa, Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan jiwa kaisar puncaknya sendiri telah maju 1 inci lagi. Jelas itu telah mencapai kejenuhan. Jika kekuatan jiwanya sebelumnya adalah sungai Yangtze, maka sekarang adalah lautan luas. Hanya beberapa tahun sejak Xiaoyan menerobos ke puncak alam kaisar, tetapi kekuatan jiwa alam kaisarnya telah mencapai kekuatan penuh. Dan kecepatan ini sungguh mencengangkan. Meskipun ini adalah kesempatan yang diperoleh dengan memasuki balai penyelidikan hati klan obat. Tidak semua orang dapat bertahan hidup selama 3 bulan di aula. Dan seseorang harus mengaktifkan jejak jiwa satu demi satu, hampir tanpa henti. Jadi harus dikatakan bahwa kegigihan dan bakat Xiaoyan sungguh menakjubkan. Setelah beristirahat dalam diam selama sejenak, tubuhnya yang lelah memperoleh kembali energi baru. Xiaoyan menatap lantai 2 aula yang gelap tak berujung. Saya merasa tidak ada gunanya lagi tinggal di sini karena pemimpin klan obat pernah mengatakan kepada saya, jika saya ingin menerobos jiwa alam kaisar, saya harus jenuh dan mengerti karena Xiaoyan telah mencapai puncak alam kaisar. Jadi tidak ada gunanya menyerap lebih banyak. Dan saya tidak bisa melewati jiwa alam kaisar. Haruskah saya tetap di lantai 2 selama mungkin untuk memastikan memenangkan kompetisi atau pergi saja? Xiaoyan berpikir dalam keadaan linglung. Ia sedang memikirkan lantai 3 yang secara khusus karena dia telah diperingatkan oleh gurunya untuk tidak memasukinya. Menurut gurunya, jejak jiwa dari lapisan ketiga semuanya ditinggalkan oleh Dodi di atas bintang 8. Dan kekuatan jiwa mereka semua berada di atas level pikiran. Jelas, bahkan dengan kekuatan jiwanya saat ini di puncak level kaisar, ia mungkin akan musnah dalam 1 putaran. Namun, peluang selalu hidup berdampingan dengan bahaya dan pelangi selalu muncul setelah badai. Mungkin setelah menghadapi pernyataan jiwa di level yang lebih tinggi, dia bisa mendapatkan lebih banyak paparan terhadap perbedaan antara alam di atas jiwa alam kaisar dan memperoleh beberapa wawasan sehingga mengambil langkah untuk merobos level pikiran. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya yang mendalam.
Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.